Shalom adik-adik. Oke, ketemu lagi nih sama Kak Reta dan sama Kak Tessa di sekolah minggu siang hari ini. Gimana kabarnya Kak Tessa? Baik? Kak Tessa baik, Kak Reta Puji gimana Tuhan, kabarnya? baik juga. Adik-adik gimana kabarnya? Pastinya baik Luar biasa semua baik, ya. Kak Reta. Yuk sebelum kita mau memulai sekolah minggu pada siang hari ini, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau memujikan pujian untuk Tuhan. Kita mau pujikan minggu-minggu. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, lingkupiku.
Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kak Reta yang pimpin, adik-adik berdoa sendiri. Selamat siang Tuhan, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan, Kau masih melindungi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Gimana nih Kak Tessa selama di rumah terus ini? Kita kan belum bisa sekolah nih, belum bisa pergi kemana-mana. Gimana? Mulai bosen sih Kak, soalnya kan sudah 1 tahun. Iya, nggak kerasa ya Kak? Ya. Yang penting adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan main kemana-mana dulu ya Kak Reta. Tetap di rumah aja. Stay at home dulu sementara. Yuk kita mau memuji Tuhan lagi. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri. Ya, coba Kak Tessa panggil biar lebih semangat lagi. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Kita mau pujikan KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Udah agak, Keringetan iya, Kak belajar. udah mulai capek Kak Tessa. Udah. Tapi masih semangat Kak. Harusnya masih semangat biar Ya, adik-adik ya, yang di masih rumah semangat, juga kan? semangat. Kalau masih semangat kita mau pujiin Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semangatnya Kita siapa? semua anak raja. Iya, rajanya Tuhan Yesus. Rajanya Tuhan Yesus. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, udah semangat, udah nyanyi senang-senang. Sekarang kita saatnya mau persembahan. Adik-adik boleh duduk dulu, kita mau siapin persembahan kita. Sebelum persembahan kita mau berdoa dulu. Adik saya yang pimpin doa, adik-adik berdoa sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada sekolah minggu, pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mbak urapan di kepala harum, yang kejanggut dan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sudah nyanyi-nyanyi, sudah persembahan, Ya. saatnya dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, mau datang sama Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya ya Kak Tessa. Siapin Alkitabnya, Siapin hatinya juga, telinganya buat mendengar dengan baik. Kita mau angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapin hati kita buat dengar firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan pada sekolah minggu siang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami Tuhan dan juga telinga kami Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu siang hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau bulan kemarin kita belajar dari tokoh Alkitab, namanya siapa? Siapa masih ingat? Untuk bulan kemarin kita belajar dari tokoh Alkitab, iya dari Yosua. Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan, betul, pinter adik-adik semua, menggantikan Pak Musa. Nah, hari ini kita belajar juga dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Tebak siapa? Ayo, kita mau belajar dari siapa? Yuk kita buka dulu dalam Alkitab kita ya. Nanti adik-adik bisa tebak kita belajar dari tokoh yang mana pada siang hari ini. Yuk kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita mau baca ya. Mari Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya dan kakak-kakak yang mendampingi adik-adiknya bisa dibukakan ayatnya sehingga kita bisa membaca bersama-sama. Ya. 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ya, itu ayat di dalam 1 Samuel 18. Kita buka lagi di dalam 1 Samuel 19 ayat yang ke-17. Ya. 1 Samuel 19 ayat yang ke-17. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, "Biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?" Nah, ini ayat-ayat yang sudah kita baca di dalam Alkitab siang hari ini. Adik-adik mau belajar dari yang mana? Iya, kita mau belajar bagaimana kita bersahabat, ya, bagaimana
kita menjalin persahabatan dengan teman kita. Siapa yang di sini punya sahabat? Oh iya, pilih lebih banyak berteman atau punya musuh? Oh, tentu kita pilih banyak temannya, kita banyak bersahabat. Ya, karena dalam persahabatan, dalam kita berteman, kita bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling tolong menolong. Dalam firman Tuhan tadi, kita juga belajar dari Daud dan Yonatan. Bagaimana Daud dan Yonatan ini bersahabat. Ya, bagaimana Daud dan Yonatan ini bersahabat. Dalam bersahabat, Yonatan enggak memandang Daud. Aku kan anak raja. Waktu itu Yonatan sebagai anak Saul sebagai raja di Israel. Dia enggak berkata kepada Daud, aku enggak mau berteman dengan kamu. Kamu siapa? Kamu kan biasa menggembala, kamu kan hanya prajurit ayahku. Sedangkan aku anak seorang raja. Enggak. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Bahkan di dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan juga apa? Yonatan rela melepas bajunya. Rela memberikan apa? Pakaian perangnya, memberikan pedangnya. Bahkan ikat pinggangnya pun diberikan. Kalau Yonatan tidak menyayangi Daud, kalau Yonatan tidak mengasihi Daud, bisa enggak Yonatan mengasihi segalanya buat Daud? Bisa enggak adik-adik? Oh enggak bisa. Karena apa? Karena kalau kita memberi, itu berarti kita ada rasa kasih. Ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus apa? Rela mati, rela menyerahkan nyawanya buat kita semua. Yonatan ini pun dia rela korbankan yang dia punya, yang dia miliki. Pakaian, jubah, pedang, ikat pinggang. Kok semuanya diberi? Apakah Yonatan tidak perlu semuanya itu? Yonatan perlu, Yonatan membutuhkan. Saat berperang, pasti Yonatan butuh pedang. Ya, butuh pakaian perangnya. Supaya saat ada senjata yang mengenai, tidak langsung melukai kulitnya, tidak melukai tubuhnya. Tapi kepada pakaian perangnya. Tapi apa? Karena dia mengasihi Daud, dia menyayangi Daud, sehingga dia rela berikan semuanya kepada Daud. Dia rela berikan pada Daud. Ya. Yonatan rela berikan semuanya. Nah, kalau adik-adik punya sahabat, adik-adik punya teman, adik-adik mengasihi teman adik-adik. Saat teman adik-adik itu tadi jatuh, adik-adik menolong enggak? Tentu menolong. Saat adik-adik punya permen 2, teman adik-adik 1 enggak punya, adik-adik rela berbagi enggak? Iya, kita rela berbagi karena kita mengasihi, karena kita sayang dengan teman kita itu. Nah, saat Yonatan mendengar bahwa Saul ayahnya tidak menyukai Daud, bahkan Saul ingin membunuh Daud, Yonatan ini rela membela Daud. Yonatan ngomong sama Raja Saul, yang raja itu adalah ayahnya sendiri. Dia ngomong, loh kenapa toh kok ayah ingin membunuh Daud? Bukankah Daud itu seorang prajurit yang hebat? Bukankah Daud itu seorang pahlawan yang gagah berani? Dia kemana-mana kan menang perang. Kenapa harus dibunuh? Yonatan mengatakan sesuatu yang baik buat Daud. Dia tidak, waktu dia mendengar Raja Saul ingin membunuh Daud, Yonatan ini tidak malah, oh iya Daud itu nggak baik, dia nggak apa-apa dibunuh. Enggak,
Tapi Yonatan berani mengatakan yang baik. Yonatan mengatakan sesuatu yang baik tentang Daud. Karena dia tahu Daud itu memang orangnya baik. Karena apa? Yonatan mengenal Daud dengan baik. Karena Daud ini adalah sahabat Yonatan. Jadi dia tidak mungkin temannya ini menjadi sengsara atau disakiti orang lain. Dia tidak rela, Yonatan ini tidak rela. Ya, dia tidak rela kalau temannya ini disakiti. Apalagi oleh ayahnya sendiri. Ya, ini Yonatan bilang, "Mbok sudah dihentikan saja, di-stop saja rencana ingin membunuh Daud. Tidak ada gunanya membunuh itu." Ya, Yonatan mengatakan yang baik. Yonatan mengatakan hal-hal yang baik tentang Daud kepada ayahnya, kepada Raja Saul. Walaupun nantinya Raja Saul tidak berhenti mengejar-ngejar Daud, tapi sebagai seorang sahabat, Yonatan sudah mengatakan yang baik. Dia sudah berani membela sahabatnya. Ya. Kemudian Yonatan dan Daud ini mereka juga saling tolong-menolong. Ya, mengasihi dengan tulus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Yonatan mengasihi Daud. Daud juga mengasihi Yonatan. Bahkan kalau adik-adik baca seterusnya kisah persahabatan Yonatan dan Daud ini, Yonatan sampai membuat perjanjian dengan Daud. Perjanjian itu artinya apa toh? Saling mengikat. Ya. Janji. Ya, janjian. Kalau kita akan bersahabat baik selama-lamanya. Ya, mengikat perjanjian. Nah, saat Yonatan mendengar ayahnya mengejar-ngejar Daud itu, Yonatan sampai bilang kepada Daud, "Nanti kalau aku panah, busurku sampai ke sana jauh, nah berarti ayahku mengejar kamu. Dan kamu harus segera berlari mencari tempat perlindungan." Sampai rahasia yang Yonatan ketahui untuk keadaan Daud disampaikan semuanya kepada Daud. Karena Yonatan ini mengasihi Daud dengan setulus hati. Dia mengasihi, dia menyayangi Daud seperti menyayangi dirinya sendiri. Nah, adik-adik saat ini mungkin daring ya, sekolahnya belum mulai masuk sekolah. Tapi ada yang kita juga akan mulai masuk sekolah, tatap muka. Berarti kalau tatap muka kita lebih banyak ketemu dengan teman-teman kita. Lah bagaimana kita bisa mengasihi teman-teman kita? Kita mengasihi teman-teman kita, yang pertama, jangan pernah menganggap teman kita yang lain itu lebih buruk dari kita. Jangan merasa, oh aku lebih pintar kok dari dia, aku lebih baik kok dari dia. Tapi itu teman kita. Kita tidak bisa untuk apa? Aku mau berteman dengan kamu kan tidak pintar. Enggak. Kalau kita merasa kita lebih pintar dari teman kita pakai kepintaran kita pakai kepandaian kita. Untuk apa? Menolong teman kita yang kurang pintar ini tadi, yang kurang bisa. Ya, supaya mereka juga mengerti pelajaran di sekolah. Mereka juga tahu.
Dengan seperti itu, kita bisa menjadi saksinya Kristus. Kita bisa bersinar di dalam sekolah. Dengan apa? Menolong teman kita. Kalau kita misalnya ada yang jago matematika, tapi ada teman kita yang enggak bisa, tanya, Ellen, mbak aku diajari toh PR yang kemarin. Oh iya, sini, yuk kita belajar bareng yuk, kita kerjakan. Kamu yang enggak tahu yang mana toh? Dia yang tadinya enggak kenal firman Tuhan, dia yang tadinya enggak kenal Tuhan. Loh, kok kamu baik toh sama aku? Dia tahu kalau kita anaknya Tuhan Yesus, kita mengasihi, ya, kita mengasihi. Nah, begitu adik-adik. Jadi di dalam kita memiliki sahabat, kita berteman, kita saling mengasihi. Kedua, kita mengasihi dengan tulus, tanpa melihat-lihat, tanpa memilih-milih, ya. Kemudian yang ketiga, kita menjaga persahabatan, pertemanan dengan saling tolong-menolong. Kemudian kita juga mau mengatakan yang baik tentang teman kita. Ya. Kalau teman kita salah ya kita omongi, kamu enggak bener loh kayak tadi nyontek, itu dosa loh, enggak boleh. Terus kalau dia nakal, kok tadi kamu nendang-nendang toh? Kita katakan dengan kasih, ya. Kita menegur dengan kasih. Nanti teman kita juga tahu, oh iya ya, kalau aku tidak mau ditendang, aku juga enggak boleh nendang. Ya, aku enggak mau dicubit, aku juga enggak boleh mencubit. Kalau aku ingin disayangi, aku ingin diperhatikan, aku juga harus belajar mengasihi. Nah, dari situ nanti teman-teman kita tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, sehingga kita bisa bangkit bersinar untuk teman-teman kita. Ya, kita mau buka dulu yuk ayat hafalan kita di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17 menjadi ayat hafalan. Di situ dikatakan kalau kita menjadi seorang sahabat, kita menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saat teman-teman kita membutuhkan, tidak ada yang mau, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendekati saat mereka susah, tapi kita bisa mendekati mereka. Kita menjadi penolong bagi mereka, kita menghibur mereka, kita mendekati mereka. Ya, adik-adik, kita anak-anak Tuhan dalam bersahabat, dalam berteman, kita tidak usah membeda-bedakan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dia rela mati untuk menebus dosa kita karena dia mengasihi kita, dia menyayangi kita. Begitu juga kita dengan teman-teman kita. Kita juga harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi. Kita belajar dari Daud dan Yonatan, bagaimana Yonatan mengasihi Daud. Nah, firman Tuhan siang hari ini cukup sampai di sini. Tapi kakak percaya, adik-adik setiap hari bersekutu dengan Tuhan, pasti Tuhan menolong adik-adik untuk melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Kita ulangi lagi ayat Amsal 17 ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama lagi, setelah itu kita tutup dalam doa. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, begitu adik-adik firman Tuhan siang hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk tutup
ibadah sekolah minggu siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kami melakukan ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih melakukannya secara online, tapi kami percaya Roh Kudus menolong setiap anak-anak-Mu untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami belajar bagaimana persahabatan Yonatan dengan Daud, yang mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Bahkan Yonatan berani membela Daud saat ada orang yang ingin melakukan hal yang tidak baik kepada Daud. Begitu juga dengan kami Tuhan, ajar setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa mengasihi sahabat kami, menolong sahabat kami, dan menjadi saudara buat mereka yang membutuhkan kami, sehingga kami bisa bersinar, sehingga kami bisa bangkit menceritakan tentang kebenaran firman-Mu, menceritakan tentang kasih-Mu kepada teman-teman kami yang lain. Tuhan, kami mau akhiri sekolah minggu siang hari ini, kami berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati sekolah mereka, Engkau memberkati keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua yang mendampingi, bagi orang tua yang mengasihi mereka. Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan tuntunan kepada para orang tua untuk lebih membawa anak-anak-Mu datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk para orang tua, Engkau memberkati apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong kehidupan keluarga setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri sekolah minggu siang hari ini, dan kiranya kasih karunia-Mu terus melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah, sampai bertemu minggu depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi dan jadilah terang, dan Yesus dalammu membebaskan jiwa-jiwa.